Oke, mari kita jawab satu pertanyaan yang sudah bikin para ilmuwan pusing selama puluhan tahun. Kenapa sih dengan semua kemajuan teknologi kita, HIV itu tetap jadi salah satu musuh paling licin yang pernah kita hadapi? Jawabannya ternyata terkubur jauh, jauh di masa lalu. Lebih kuno dan rumit dari yang pernah kita bayangin. Kita mulai dari kalimat ini. Karena jujur aja, ini adalah akar dari semua kesalahpahaman kita tentang virus ini. Kebanyakan dari kita kan mikirnya HIV itu wabah modern, sesuatu yang horor, yang tiba-tiba aja muncul entah dari mana di era 80-an. Tapi ternyata nenek moyang dari virus mematikan ini udah memulai jejak evolusinya jutaan tahun yang lalu. Jadi kita tuh bukan lagi ngelawan penyusup baru, tapi kita berhadapan sama musuh yang super kuno. Dan di dalam sejarah kuno itu tersembunyi sebuah rahasia. Rahasia yang cerdas sekaligus mengerikan. Sebuah mekanisme bertahan hidup yang jadi kunci kenapa dia tangguh banget. Dan kalau kita paham rahasia ini, cara kita memandang kehidupan bisa jadi berubah total. Jadi biar benar-benar ngerti, kita harus mundur jauh ke belakang, jauh sebelum pandemi ini mengguncang dunia. Coba lihat rentang waktunya, luar biasa kan? Dari jutaan tahun evolusi di primata, sampai akhirnya lompat ke manusia di Kinshasa sekitar tahun 1920-an. Kemungkinan besar lewat kontak dengan darah simpanse yang terinfeksi. Dan yang gila, virus ini menyebar diam-diam selama lebih dari 60 tahun, sebelum akhirnya ketahuan di tahun 1983 dan meledak jadi krisis global. Sekarang, ayo kita bedah anatomi si pembunuh ini. Soalnya, HIV itu nggak membunuh korbannya secara langsung. Ini lebih kayak pembajakan yang super terencana. Target utamanya, sel CD4. Anggap aja sel ini tuh jenderalnya pasukan keamanan di tubuh kita. Tanpa mereka, seluruh sistem pertahanan kita bisa lumpuh. Dan HIV, dengan sangat strategis, tahu persis siapa yang harus dihabisi lebih dulu. Dan begini cara kerjanya, lewat 4 langkah yang jujur aja mengerikan. Coba dibayangin, ada pabrik rahasia. Si virus ini masuk, terus dia pakai enzim khusus buat ngubah kode genetiknya dari RNA jadi DNA. Liciknya, dia nyelinap dan menjahit kode barunya itu langsung ke DNA kita, buku panduan utama sel kita. Sejak saat itu, sel pertahanan tubuh kita yang malang itu malah disuruh kerja rodi, memproduksi jutaan pasukan virus baru. Jenius sekaligus mengerikan banget. Tapi, membajak sel aja ternyata nggak cukup. Kekuatan sejati HIV itu ada di kemampuannya untuk terus-menerus ganti rupa. Nah ini dia inti masalahnya. Setiap kali HIV menggandakan diri, prosesnya itu ceroboh banget. Dia bikin banyak salah ketik di kode genetiknya. Tapi disinilah kejeniusannya. Kesalahan-kesalahan ini bukanlah kelemahan. Justru ini jadi kekuatan terbesarnya. Inilah yang bikin HIV beda. Kalau virus lain itu punya semacam spell checker buat jaga kodenya tetap stabil, HIV ini seolah-olah sengaja membuang spell checkernya. Dia sengaja bikin kesalahan, menciptakan ribuan versi berbeda dari dirinya sendiri di dalam satu tubuh. Akibatnya, wah serius banget. Sistem imun kita jadi bingung ngenalin musuh yang mukanya ganti-ganti terus. Pas tubuh kita atau obat-obatan mencoba menyerang, HIV dengan cepat langsung berubah bentuk. Di Indonesia misalnya, mutasi liar ini bahkan bikin beberapa jenis obat jadi nggak mempan lagi. Ini kayak buronan cerdik yang terus-terusan operasi plastik setiap kali fotonya disebar. Evolusi jutaan tahun ini nggak cuma bikin variasi kecil loh, tapi beneran memecah virus ini jadi 2 keluarga besar. Ada HIV-1, ini dia penjahat global yang kita kenal, super agresif dan jadi penyebab pandemi. Terus ada sepupunya yang lebih kalem, HIV-2, yang pergerakannya lebih lambat dan kebanyakan kasusnya ada di wilayah asalnya aja. Oke, jadi sampai sini kita tahu kalau HIV itu musuh yang kuno, cerdas, dan jago menyamar. Tapi disinilah letak ironi terbesarnya yang mungkin bakal mengubah cara kita memandang virus ini. Senjata terkuat HIV yaitu kemampuannya untuk bermutasi gila-gilaan, ternyata pelan-pelan malah jadi kelemahan terbesarnya. Loh, kok bisa? Kuncinya ada di sini. Sebuah penemuan keren dari para peneliti di Universitas Oxford. Jadi ternyata ada bagian inti dari si virus, semacam mesin utamanya, yang nggak bisa banyak berubah. Kalau virus ini terpaksa mengubah bagian intinya itu demi menghindari obat-obatan kita, ada harga mahal yang harus dia bayar. Dan inilah pertukarannya. Demi bisa lolos dari obat-obatan canggih, struktur inti HIV harus ikut berubah. Nah, bayarannya adalah kemampuan si virus untuk berkembang biak dan memicu AIDS jadi makin lemah, makin gak efisien. Jadi, ironis banget kan?
Dengan kita terus menekan virus ini pakai obat, kita secara nggak langsung memaksa dia buat melemahkan dirinya sendiri demi bisa bertahan hidup. Kemampuannya untuk menyebabkan AIDS pelan-pelan jadi tumpul. Kalau kita lihat dalam skala yang lebih besar, fenomena ini tuh kayak cerminan filosofis yang dalam banget. Sesuatu yang memaksakan diri berevolusi terlalu cepat hanya untuk bertahan, pada akhirnya malah akan menghancurkan inti dari kekuatannya sendiri. Jadi, apa pelajaran utamanya? Kisah HIV ini ngajarin kita bahwa dalam permainan evolusi yang rumit, obsesi untuk jadi kebal terhadap segalanya justru bisa jadi awal dari kelemahan. Nah, ini nih yang membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling menantang. Kalau kita terus-terusan paksa HIV buat bermutasi lewat obat-obatan, kira-kira bisa nggak ya kita menjinakkan dia secara efektif? Maksudnya, apa mungkin kita bisa dorong evolusinya sampai ke titik di mana dia jadi virus yang jinak, yang nggak berbahaya lagi? Kayak semacam fosil hidup aja gitu di dalam darah kita? Menurut Anda gimana? Apakah sains bisa mengakali evolusi? Atau HIV bakal selalu selangkah di depan kita? Coba deh bagikan teori dan analisis tajam Anda di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyimak pertarungan evolusi yang luar biasa ini. Ini Lab Frakta, menguak fakta bukan sekedar cerita. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.